Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai isim nakiroh dan isim ma'rifah. Ditinjau dari keumuman dan kekhususan kata, isim dibedakan menjadi dua. Yang pertama, isim nakiroh, yaitu kata umum. Yang kedua, isim ma'rifah, yaitu kata khusus. Isim nakiroh atau kata umum adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Artinya masih umum. Contohnya pada kalimat hadza kitabun. Ini adalah buku. Perhatikan kata kitabun. Kata kitabun yang artinya buku belum ditentukan. Buku yang dimaksud buku apa atau buku milik siapa. Nah, ini yang dimaksud objek pembicaraannya belum ditentukan. Artinya kata kitabun bisa bermakna umum karena belum ditentukan. Buku ini buku apa atau buku ini buku milik siapa. Insya Allah paham ya. Selanjutnya adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah atau kata khusus adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Contohnya pada kalimat hadza kitabul arabiyati. Ini adalah buku bahasa Arab. Kata buku di sini telah ditentukan jenisnya, yaitu buku yang dimaksud adalah buku bahasa Arab. Contoh berikutnya adalah hadza kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya Zaid. Kata buku di sini telah ditentukan kepemilikannya. Jadi buku yang dimaksud adalah bukunya Zaid. Untuk membedakan antara isim nakiroh dengan isim ma'rifah, kita harus menghafal isim ma'rifah. Mengapa? Karena isim ma'rifah hanya ada 6. Berarti di luar isim ma'rifah adalah isim nakiroh. Nah, yang termasuk isim ma'rifah yang pertama adalah domir, yaitu kata ganti. Seluruh domir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah, yaitu mulai dari huwa, huma, hum, hingga nahnu. Tentang domir sudah ada videonya pada video sebelumnya. Bisa dilihat di sana untuk penjelasan mengenai domir. Isim ma'rifah yang kedua adalah isim alam, yaitu nama. Semua bentuk penamaan, baik nama orang atau nama tempat, termasuk isim ma'rifah. Contohnya, nama orang yaitu Zaidun, Muhammadun, Fatimatu. Untuk nama tempat, contohnya adalah Jakarta, Makkah. Isim ma'rifah yang ketiga adalah isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk terbagi menjadi kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Contoh dari kata tunjuk dekat untuk kelompok mujakar ada haza, ini untuk bentuk mufradnya. Bentuk musannanya ada hazani atau hazaini. Sedangkan bentuk jamaknya dari kelompok mujakar adalah haulai. Untuk kelompok muannats-nya ada hadhihi. Nah, ini untuk mufrad muannats-nya. Bentuk musannanya hatani atau hataini. Untuk bentuk jamaknya sama dengan mujakar, yaitu haulai. Untuk kata tunjuk jauh dari kelompok mujakar ada zalika untuk bentuk mufradnya. Untuk bentuk musannanya ada
zanika atau zainika. Sedangkan bentuk jamaknya adalah ulaika. Begitu pula untuk kelompok muannats ada tilka, ini untuk bentuk mufradnya. Bentuk musannanya ada tanika atau tainika. Sedangkan bentuk jamaknya sama dengan mujakkar, yaitu ulaika. Isim makrifah yang keempat adalah isim yang dilekati oleh alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang dilekati alif lam merupakan isim makrifah. Contohnya kata kitabun, ini maknanya masih nakiroh karena bisa berbentuk buku apa saja. Ketika dilekati alif lam menjadi al-kitabu, nah di sini bermakna buku itu atau buku tersebut. Jadi bukunya sudah ditentukan. Begitu pula untuk contoh kata kolamun, artinya pena. Di sini maknanya masih umum atau nakiroh karena bisa pena apa saja. Ketika dilekati alif lam, al-qalamu maknanya menjadi pena itu atau pena tersebut. Isim makrifah yang kelima yaitu isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul ada dua kelompok. Isim mausul yang umum dan khusus. Isim mausul yang umum ada dua, yaitu man dan ma. Sedangkan isim mausul yang khusus ada 6, yaitu dari kelompok mujakkar ada alladzi, ini bentuk mufradnya. Bentuk musannanya ada alladzani atau alladzaini. Sedangkan bentuk jamaknya adalah alladzina. Begitu pula untuk kelompok muannats, bentuk mufradnya adalah allati. Bentuk musannanya allatani atau allataini. Sedangkan bentuk jamaknya di sini ada 3, yaitu allati atau allati atau allai. Isim makrifah yang keenam adalah isim yang diidofahkan atau disandarkan kepada salah satu dari 5 isim makrifah yang sebelumnya telah kita sebutkan, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5. Idofah atau disandarkan maksudnya adalah disandarkan kepada kata yang lain yang dari poin 1 sampai poin 5. Contohnya poin 1 tadi isim makrifah yang pertama adalah tentang domir. Ketika suatu isim disandarkan kepada domir, maka isim tersebut menjadi makrifah yang awalnya adalah nakiroh. Misalkan kata kitabun akan kita sandarkan kepada huwa. Kita akan membuat kata yaitu bukunya atau buku dia. Karena huwa ini adalah domir untuk subjek, yaitu terletak di awal kalimat, maka kita harus mencari kepemilikan. Domir kepemilikan dari huwa adalah hu. Nah, ini tabel tentang domir subjek dan kepemilikan dapat dilihat di video domir pada pelajaran ilmu shorof. Jadi kata kitabun ketika disandarkan kepada huwa itu menjadi kitabuhu, artinya bukunya atau buku dia. Begitu juga kata kitabun ketika akan kita sandarkan kepada anta, yaitu kamu, kita ingin membuat kata bukumu atau buku kamu,
Maka kata anta kita ubah dulu menjadi domir kepemilikan. Domir kepemilikan dari anta adalah ka. Jadi kata kitabun disandarkan kepada anta menjadi kitabuka, yang artinya bukumu atau buku kamu. Contoh berikutnya adalah isim yang diidofahkan atau disandarkan kepada isim alam, yaitu nama. Seperti kata kitabun akan disandarkan kepada Zaidun, maka menjadi kitabu Zaidin, yang artinya bukunya Zaid atau buku milik Zaid. Contoh berikutnya, kata kitabun akan disandarkan kepada Fatimatu, maka menjadi kitabu Fatimata, yang artinya bukunya Fatimah atau buku milik Fatimah. Contoh selanjutnya adalah isim yang akan diidofahkan atau disandarkan kepada isim yang dilekati oleh alif lam. Contohnya di sini masih kata kitabun akan disandarkan kepada al-lugotu, menjadi kitabul lugoti, yang artinya buku bahasa. Contoh berikutnya adalah kata kitabun akan disandarkan kepada al-mudarrisu, menjadi kitabul mudarrisi, yang artinya bukunya Pak Guru atau buku milik Pak Guru. Pelajaran mengenai idofah akan kita pelajari pada bab tersendiri di ilmu nahwu. Insya Allah nanti akan ada video tersendiri mengenai pelajaran idofah. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe. Terima kasih.